Probolinggonya mana? Ini mas? Python. Python teman-teman. Daerah mana itu? Daerah Python mas, Probolinggo ini. Probolinggo. Wow. Anggota PHN di mana kita kunjungi. Nah ini mobil tim saya ikut mobilnya pemilik kandang. Ya sebelumnya saya ini sih dulu sat yang bagian depan kandang dulu. Close house kapasitas berapa? Kalau kapasitasnya coba nanti saya tanya ke pemilik kandang. Inilah saya langsung asik videoin Pak. Bentar. Videoin ke ujung. Pak yang di ujung sel deck. Sel decknya ini masih paranet dengan sistem miring keluar. Jadi ini nggak ada penampungan air. Cuman pakai sprayer ini. Ini sprayer ini. Aduh, sorry kamera nutup kameranya. Nah, pakai sistem sprayer. Nanti kalau misalkan panasnya kurang ini dinyalakan begitu. Kandang tingkat konstruksinya belum tahu saya. Ini beliaunya. Halo Mas Ayu. Si UNP 10. UNP 10. Prapriah. Prapriah berapa Mas bocoran biar teman-teman yang mau bangun kandang ini termotivasi? Hanya 445 dulu. 445 tiga lantai. Bukan per batang. Per batang. Kalau total habisnya. Total habis sekitar 700 sekian. 700 juta. Sudah sama alat-alatnya? Belum. 1M loh Mas. Iya, 1M sekian lah. 1M teman-teman. Gimana? Murah banget nggak? 1M buat kan? Banget. Murah banget. Ya untuk harapan kita yang besar itu masih murah lah. Iya. Harapannya ada perkaliannya. Iya Mas. Depan ini kenapa alasannya pakai paranet ini Mas Bayu? Karena belum punya selek pabrikan. Ganti dong. Kita yang ganti apa gimana? Insya Allah. Kalau Beli ada kita tak rezeki, kasih. ya. Tak kasih harga spesial. Oh, harga spesial. Iya Insya Allah, dong. insya Allah. Kan kita sudah dikasih konten. Mau di bawah 300 per lembar. Enak itu. Ya, Tebalnya berapa? Apa tebalnya ya 15 cm kalau belum. Kalau saya mau tak kasih yang 7 cm. Wah, jangan. Kalau agenda kami memang pertama seldek karena daerah panas di sini. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Yang kedua genset. Perbaikan selanjutnya. Genset ya, masih bertahap ya. 1M kurang ya untuk tingkat-tingkat. Ya kurang jauh Mas, 30.000 1M. Wah, 30.000 1M 3 tingkat dengan luasan lebar 12 kali 60. 12 kali 60 teman-teman. Luar biasa kan. Kapasitas 30.000 Pak Sitik ya. Ini kapasitas 30.000 dengan luasan 12 kali 60 begitu. Cukup untuk sel deck di depan ini masih pakarannya dengan rangka baja ringan dengan sistem bukan zigzag tapi sistem apa Mas? Nako. Oh, ya. Nako namanya. Tadi ada 2 lapis yang saya ulangi lagi. Yang pertama ini adalah sel deck lapis dalam. Itu ini sel apa nama paranet lapis dalam. Kemudian diimbangi dengan sistem nako di luar. Mungkin ini bisa ditiru caranya, siapa tahu cocok. Tuh, oke lanjut ke gudang Mas ini Mas. Gudang boleh mau masuk dalam kita biosecurity sebentar ya. Oh biosecurity, wah ini teman-teman. Wajib masuk ke kandang itu Ya Pak, terima kasih sudah mampir di live kita. Mungkin ke depan nanti kita akan sering live ya ke kandang-kandang teman-teman biar bisa ikutin informasi terbaru dari seputar kandang broiler. Nah, sebelah kanan saya ini adalah gazebo yang terbuat dari bambu. Ini tempat nongkrong anak-anak ABK, mungkin tempat tidur juga dan sebagainya. Lumayan asik sih buat ruang-ruang seperti ini. Nah ini kayaknya Wahyu NST tadi nih yang mau bergabung. Gimana? Semprot sini Mas. Ya, Oke. semprot dulu. Kaki yang penting.
Bismillah. Biar tadi ke kandang-kandang nggak nular. Ayo Mas yang bawah. Penting. Juga termasuk. Nah ini. Sebelum masuk disemprot-semprot dulu. Berapa sekarang harga ayam? Harga ayam sekarang berapa Mas? Update. Saya update itu 17 atau 18 17.000. di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ini tangganya menuju ke atas sampai tingkat 3 teman-teman. Kita mulai dari mana dulu ini? Kita lantai bawah dulu ya. Iya Pak, monggo. Oke lanjut, kita udah dapat lampu untuk Nah, ini penerangan. Arang sekam yang saya tawarkan sebagai solusi sekam Mahal. Kalau mau dibongkar, Cek bentar. Arang sekam, solusi sekam mahal. solusi sekam mahal. Ya. Mas, kok bisa gitu ya? Kita kan belanja sekam biasanya 6 juta untuk 20.000 ekor. Jadi 10.000 ekornya 3 juta sekian ya. 3 juta sekian. Terus Dengan pakai arang sekam hanya 800.000 rupiah. udah cukup. Sudah cukup. Memangkas berapa juta tuh? Memangkas 2.200.000 rupiah. Berarti 70% ada ya? Ya, Luar biasa. Ya sekiranya gitu. Coba mungkin arang sekamnya dibongkar. nggak usah dibongkar, diambil dikit aja kalau ada. Atau yang sudah bukaan? Sudah buka ada di dalam tapi terkena telek. Karena Oh, masih kok kohe. kena. Oh, betul. Arang sekam ini buat nabur ya Bapak ya? Iya, untuk Tadi warnanya hitam. hitam pekat. Nah, ini info terbaru dari Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Paiton teman-teman. Nah, jadi teman-teman ada Nusantara sekarang kan lagi mengalami masa susahnya sekam karena mahalnya minta ampun. Ada yang harganya 10.000, ada yang harganya sampai berapa itu 12.000 sampai 15.000 saya tahu itu ya. Lumayan menjerit ini teman-teman Nusantara. Pernah menjerit. Ini Pak, sekam padi Bang. Ya, sekam padi itu sekam apa ini Mas? Sekam padi. Sekam yang padi sudah ini Pak, dibakar. yang sudah dibakar. Jadi murah ya, malah di sini. Itu kan limbahnya mereka, limbahnya pabrik bata, limbahnya seleb beras. Oh, limbahnya pabrik bata, limbahnya selip beras. Ya, info Bang Supriyatna dari Bandung, limbahnya pabrik tahu juga. Oh, Pakai ini. Pak Supriyatna Sumedang, Bandung nggak ya? Iya, Lupa Bandung. saya. Oh, Bandung ya. Itu di grup PHN Koloni. PHN Koloni. Ini Pak, sekam padi yang bekas limbah dari apa tadi Mas? Bisa sebut lagi? Pabrik bata, Pabrik bata, sama pabrik tahu, sama seleb beras. selip beras. Ya, seleb beras itu dia bakar sekamnya sendiri untuk menghangatkan Menghangat berasnya. jauh. Nah, ini limbah buat dia. Dia buang kemana, bayar orang. Nah, kalau saya ambil sendiri di gudangnya gratis. Gratis ya? Gratis. Malah Ini sampah buat dia. Tapi sampah ya? barokah buat saya. Sampah buat pabrik, barokah buat peternak. Jadi ya misal terkumpul hasil sisa BEP-nya ya. Iya. Operasional maksudnya. Ya, jauh. Ya itu contohnya teman-teman, itu dari apa tadi? Arang sekam. Arang. Terus 20.000 di Batang Pekalongan. Waduh, Pak Santio. Memang sekam sekarang lagi primadona. Iya. Wah, naik daun. Hanya lebih daun. mahal sekamnya daripada berasnya kan. Ya, mahal sekam di Oh, beras. oke, kita masuk ke kandang. Ada tulisan dilarang merokok. Oke, kita kebetulan enggak ngerokok. Alhamdulillah. Enggak suka ngerokok. Assalamualaikum. Kandang rak 2 tingkat. Luar biasa. Di sini sekam kosong. Daerah mana Pak Racing Duck ini? Racing Duck 01. Daerah mana Pak daerahnya sekamnya kosong? Mungkin bisa saya bantu atau bagaimana, ada kesulitan yang lainnya. Wah, ini full pakai konstruksi apa ini Mas? Kayu ya? Kayu jati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anunya sendiri, sawah sendiri, nggak beli. Nggak beli. Wih, luar biasa. Jadi kalau yang bawah itu pakai, Yang bawah mana itu? yang alasnya ini kayaknya bukan pakai slat ini teman-teman. Pakai kawat ram masih. Ini perpaduan bambu dan kawat ram. Ini ada pesan baru dari siapa ini? Saya baca dulu.
Di sini sekam, oke, ya baik. Ini teman-teman yang ada di Probolinggo ini, kandang raknya bawahnya pakai kawat. Kawat itu yang anti berkarat dan ditambahkan rangkaian bambu. Rangkaian bambu ini jaraknya kurang lebih 10 cm ya, betul? 10 cm. 10 cm, jadi kuat. Teman-teman kalau ingin lebih hemat biaya mungkin bisa pakai bambu seperti ini, misalkan pakai mesh ya, mesh plastik mesh itu bisa pakai bambu. Nah, dan ini ada penanda suhu di kandang. Kita lihat kelembapannya Mas, biasanya lantai 1 berapa kelembapannya? Kelembapannya lantai 1 itu sampai 70 lebih RH-nya. Dengan pemakaian rak dan kombinasi arang sekam bisa turun 55. Jadi gimana ya? Jadi kombinasi dengan arang sekam dan kandang rak, RH-nya itu cuma ketemu 55. Ya 56 lah Mas ya. Sangat kering sekali kandang ini. Di rasa udara kan nggak ada kayak uap air. Betul. Sama sekali. Kandang ini saya nggak merasa lembab dan sebagainya atau ungkap dan sebagainya teman-teman. Jadi kandang ini nyaman aja. Karena arang sekam sendiri super kering. Dia Super kering. sangat butuh air untuk. Contoh, nah ini mohon maaf Bapak Ibu semua yang ada di Nusantara, ini contohnya dari kotoran yang sudah ditabur dengan arang sekam. Memang ini nggak semua di daerah ada, tapi ini bisa dimanfaatkan jika ada mungkin daerah-daerah pabrik terdekat atau mungkin pembuangan dari bata pembuatan bata atau genteng. Coba teman-teman bisa berkunjung di daerah masing-masing, itu bisa di istilahnya diminta atau ditanyakan, terus bisa dibeli. Gak usah beli. Gak usah. Iya Mas, kalau kenal, kalau nggak kenal ya kita kenalan. Mereka senang kok diambil. Ini ngomong-ngomong lebar 12 kan tadi, ini pakai berapa rak Mas? Coba dibantu. Raknya itu ada 5 jalur. Jalur pertama 1 meter. Jalur yang tengah ini 2 meteran lebarnya. Oh gitu. 2 meteran ya? Ya, 2 meteran ada 3 jalur, 1 meteran ada 2 jalur. 1 meteran aja, jadi totalnya ini kan per meter 20 ekor, betul? Meter saya isi 15. Per meter diisi 15. Ya. Terus tapi ya termasuk longgar. Kalau diisi 15, total per rak ini berapa ribu tadi? Ini yang khusus rak lah ya? Oh iya, khusus rak, karena diisi atas saja masih 6.400. 6.400 Ya. Ini kayaknya ada undangan nih, coba. Siapa Jangan ini? join. Gak tahu ini undangan join, nggak usah lah, nggak usah join, nanti teman-teman ngamuk nanti katanya pengganggu kayak tadi. Jadi berapa tadi? Bilang 6.400 ekor. berarti total atas bawah 12.000. Bisa 13.000. 13.000 teman-teman, hanya membutuhkan lahan 12 kali 60 satu lantai ini aja, dengan menggunakan 4 blower atau berapa blower itu tadi? Pabrikannya 3, mesin cucinya 4. Mesin cuci, loh kok pakai mesin cuci juga ya? Kita harus ke ujung kandang. Ayo Mas, sampai di depan. Dan saya akan ini buat Mas Bayu ini merasa bersalah dulu. Saya merasa bersalah. Harus merasa bersalah dulu, karena kalau sudah mengakui kesalahannya di mana, nanti akan diperbaiki. Tuh teman-teman. Inilah kalau pemula. Mas, 1M loh ini Mas kandangnya. Iya Mas. Pingin rasanya saya ini. Nah ini saya mau ngomong tadi Masnya, harus merasa bersalah dulu. Populasi 13.000 loh. Blowernya berapa ini yang pabrikan? Pabrikan masih 3. 3. Ini teman-teman, 3. Yang lainnya mesin cuci. Apa nggak kebangetan ini anak Mas Bayu ini? Coba tolong dimarahin ini Mas Bayunya. Kayaknya yang besar mulai nyala ini ya. Kita lihat nyalanya dulu. Ya, ini yang tengah mulai nyala. Kita lihat prosesnya. Kayak agak lambat ya Mas ya. Iya.
Tapi bagus karena biar ampernya nggak terlalu naik drastis. Positifnya begitu. Oke, kita bahas di raknya ini teman-teman. Apa yang ada di kandang Mas Bayu ini memang pakai aduh, ada ular. Kita ketemu ular di kandang. Wih. Kok ikut saya ini ularnya ya? Dulu saya kesini kayak kesini ini. Nggak usah dibunuh mas, nggak usah dibunuh, jangan mas, dikeluarin aja. Saya takut. Sayang gimana? Ini sebenarnya nggak nganggu kok. Ularnya hanya kebetulan lewat. Jangan dibunuh. Ya. Inilah lewat kipas. Lewat kipas. Kita buang ular dulu. Keluarin ular. Bisa mas? Bisa. Oh ya, biar Mas Bayu buang ular, saya mau tambahkan di bidang untuk kandang ini. Untuk yang samping kanan dulu, cara ngitungnya kandang rak. Jadi bapak ibu semua, kalau ingin buat kandang rak, misalkan ini kelihatan hitam sebenarnya arang ya, karena terpengaruh oleh aram. Kalau nggak pakai arang mungkin jauh lebih bersih. Karena yang namanya arang itu kotor. Jadi sebelah sini misalkan 12 ya, sebelah ujung kanan atau kiri itu lebarnya 1 meter. Kemudian jalan sini itu 1 meter kalau buat rak ya, harus jalannya minimal 1 meter. Mas Julian, ini daerah Probolinggo. Jadi kenapa harus 1 meter? Aksesnya biar mudah. Coba ini kan Mas Bayu kan di tengah-tengah ini memiliki rentan jarak yang sudah nyaman, nanti pakai sorong dan sebagainya sampai ke lorong sana. Terus yang tengah ini 2 meter Mas Bayu ya? 2 meter. 2 meter. Kemudian sebelahnya lagi dikasih jalan 1 meter lagi buat akses. Kemudian sebelahnya ini 2 meter lagi dan akses lagi jalan 2 meter dan paling ujung itu 1 meter. Dan untuk menghimbau teman-teman yang ada di Nusantara, kandang rak itu sebenarnya, ayo mas sambil kesana aja yang pojok ini kan sudah. Oh ada ininya. Lewat sini mas jalannya. Sebenarnya kandang rak itu bukan untuk meningkatkan populasi ya, di konten saya khususnya. Kalau konten-konten lain saya kurang tahu. Untuk kandang rak di sini adalah untuk meningkatkan performa atau optimalisasi dari kandang tersebut. Kematiannya bagus. Nah, kalau menurut pengalaman kematian itu jauh lebih berkurang. Depresinya bisa sampai 0 mas ya? 0 dalam 10.000 ekor. Bisa ya? Bisa. Kalau terhitung mati 100 ekor itu tetap 0 ya? Kan nggak ada 1%. Iya, malah kita dapat untung di belakang kok ada ayam tambahan 100. Oh gitu. Nah, yang tengah ini jalan. Kalau kandang rak itu spesialnya kelihatan dari ayamnya ini. Lihat bulunya. Ini coba saya terima dulu, siapa ini yang mau bergabung? Kalau ayam postal ini pasti ada coklat-coklatnya. Oh ya, bentar, ini kelihatan dari hasil kandang raknya ya. Kalau postal ada coklat-coklatnya. Ya, bulunya pastilah, yang di sini pastilah. Kalau yang ini mas apa? Yang rak ini ya alhamdulillah Mulus ayamnya tuh lihat nyenengin. Bulunya bersih, kakinya bersih, semuanya bersih teman-teman. Itu kelebihan dari kandang rak itu banyak sekali. Yang jelas dari kesehatan ayam lebih terjamin. Kakinya itu nggak ada yang kecepit atau apa. Iya. Itu kelebihan dari kandang rak. Kenapa alasannya pakai lampu ini mas? Lampu yang kuning. Kayak Dari PPL. PPL ya? Putih aja. Iya. Kita turutin PPL-nya. Iya. Saya senang yang putih.
sebenarnya ya, kayak gelap gitu aja lah. Nah, Jadi kita mix lah kuning putih. kita timik ya, kuning putih. Mungkin coba kita jalan dulu ke sana sambil lihat-lihat kandangnya ini. Apa yang kita dapat lagi? Ternyata dalam masa brooding ini yang dipakai masih kandang atas saja. Oh, kalau gitu kita balik ke tanya, kenapa kok atas dulu, Mas? Saya belum bisa nemukan formula pemanas terus terang di sini. Kalau kita pakai yang turbo itu panasnya belum bisa merata karena terhalang Terpal. Kemudian kalau pakai gasolek yang bawah nggak dapat. Jadi kita brooding di lantai postal. Kemudian udah lepas brooding, ayamnya udah siap lepas pemanas, baru turun ke bawah. Oh gitu ceritanya ya, Mas ya. Ya. Alasannya pakai kandang atas ya, belum menemukan solusi yang tepat aja. Makanya sementara ditaruh brooding di atas, nanti kalau sudah besar ditaruh ke bawah juga. Bawah. Oh, sampai umur rencana ini umur berapa? Sampai penjarangan. Sampai penjarangan. Ya, ini udah hasil gradingnya semua lantai. Semua lantai. Ya. Jadi lantai 2 dan 3 nggak akan keganggu sampai panen akhir. Panen akhir ya. Ya, ini hasil gradingan yang akan dijarangkan. Begitu teman-teman. Berarti ini benar-benar sudah melewati proses demi proses. Kenapa ketemunya begini? Jadi kandang bawah ini jauh lebih fresh nanti untuk pembesaran. Iya. Karena nggak ada kotoran dan sebagainya. Kayaknya kandangnya barulah. Ya juga masih bersih ini. Masih bersih lantai-lantainya itu. Ini ngomong-ngomong hitam-hitam nih, masa nggak dibersihin ini, Mas Bayu? Terbukti ini Efek dari abu ya, efek dari abu ini. Tapi saya mengakui, Mas, ini sangat berfungsi dengan maksimal. Iya. Kok bisa ya nggak bau gini? Boleh saya ambilkan ya, kita buktikan adakah bau amonia dengan dibandingkan sekam ya. Ya. Dibandingkan sekam. Monggo. Wah, luar biasa. Bener teman-teman. Ini kotoran yang tercampur dengan apa ini abu ini gak bau Sama sekali nggak bau karena dia nyerap. Sampean tahu kalau di akuarium ada karbon palet ya. ya, karbon palet. Nah, itu kan bisa nyerap semua bau satu akuarium, padahal palet cuma beberapa biji. Palet arang. Palet arang. Ya. Mantap. Ini full arang. Untuk nyerap segini ya enteng lah. sangat easy, Mas ya. Easy, sorry. Easy. Kita sudah di kandang bawah ini 27 menit muter aja. Nanti langsung ke lantai 2, teman-teman. Jadi kandang ini lantai 3 ya, ngomong-ngomong, jangan sampai ketinggalan ya. Kita ngontennya sambil ngobrol-ngobrol dan udah buntu, sorry. Kita balik aja. Kita balik aja langsung ke lantai 2, Mas. Karena lantai 1 ini kandang rak dengan 2 tingkat. Ini korban YouTube apa bukan, Mas, ini, Mas? Ngomong-ngomong. Ya, terus terang saya korban sampean, Mas. Mas Bayu ini adalah korban keganasan YouTube Conam Sensei. Akhirnya menempatkan hatinya untuk membangun kandang rak yang khusus bawah dulu, dipelajari. Dan dirasakan kok istilahnya memang ayamnya jauh lebih baik ya, Mas ya, ceritanya. Memang dari kandang rak. Perawatannya, Mas? Perawatannya memang lebih Repot ya. kandang. Kalau hasilnya Kalau hasilnya lebih baik. Tapi biayanya